Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duisan. Di video kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana melakukan linear regression menggunakan Python. Baik, jadi sebelum kita hands-on terhadap linear regression menggunakan Python, kita coba bahas sedikit tentang regression. Jadi regression itu adalah proses di mana kita melakukan estimasi terhadap relasi antara input independent variable dan juga output dependent variabelnya. Yang perlu diperhatikan adalah output dari regression ini adalah nilainya adalah continuous. Jadi kalau misalnya ditarik garis atau dibuat garis, dia akan membentuk sebuah pola karena nilainya continuous. Sehingga dengan sangat kontras ini menjadi perbedaan antara regresi dengan klasifikasi. Nah, di mana sih klasifikasi ini memiliki kelas yang jumlahnya itu fix ya, misalnya iya atau tidak, binary, atau misalnya kelasnya 3 atau 5 gitu. Yang jelas fix. Sedangkan si regresi ini enggak ya, karena memiliki kemungkinan probabilitas output yang tidak terbatas, infinity, karena nilai yang continuous tadi itu. Nah, regresi ini juga secara mudahnya bisa dibilang adalah suatu pengamatan, suatu observasi di mana kita ingin melihat bagaimana nilai input mampu berdampak pada suatu output, atau dibalik di mana output ini berubah menjadi bervariasi ketika inputnya ini kita lakukan perubahan. Inputnya berubah, apakah akan berdampak seperti apa di outputnya? Misalnya fitur A diubah, outputnya seperti apa? Fitur B diubah, outputnya seperti apa? Jadi di video kali ini yang akan kita lakukan adalah regresi dari persamaan linear. Maksudnya adalah kita akan melakukan linear regression terhadap input-input untuk mengestimasi relasinya. Jadi yang pertama, kita akan melakukan import NumPy. Yang kedua, kita juga perlu yang namanya linear model. Linear model. Kita juga butuh scikit-learn matrix ya, dimana ini yang akan kita gunakan untuk melakukan uji performa matrix. Sini from sekarang import atau gini kita import scikit-learn matrix, kita SM. Habis itu kita juga perlu matplotlib, pplot, kita setting dia sebagai plt. Selanjutnya kita akan pakai input data yang namanya itu data single var. Ini nanti akan saya share di berikut dengan GitHub-nya. Di sini kita akan memasukkan data-data yang ada di input ini, atau kita file, sehingga nanti bisa dipisahkan antara X dan Y-nya. Nah, ini input file ini baru nama filenya, kita perlu masukkan dia ke suatu objek data misalnya ya. Kita panggil numpy load.txt, di mana nanti inputnya adalah input file dan juga delimiternya. Kita kasih dia koma karena delimiternya koma di filenya. Oke, selanjutnya kita akan pisahkan mana X dan Y, di mana X-nya adalah slicing dari seluruh row, dan juga kita ambil semua kecuali yang terakhir. Oke, ini tentu saja semua row dan yang terakhir. Oke, kita tes saja. Sip. Jadi ini adalah nilai kelas atau nilai dari Y outputnya.
Sementara ini adalah X-nya. Oke. Selanjutnya, ini kita delete aja. Yang kita perlukan adalah kita akan memisahkan antara data trend dan data test. Kita bisa lakukan dengan trend test split seperti video sebelumnya, atau kita lakukan manual, di mana kita akan membagi dia ke dalam sebuah presentase. Kita ini aja ya, jumlah data latih, jumlah data latih sama dengan integer dari 0,8 ya. Misalnya kita mau 80%, kita kalikan dengan jumlah X-nya dan jumlah data ujinya itu sisa dari si jumlah data latih. Oke, kita sudah punya persentasenya. Jadi kalau kalian print di sini 48 dan di sini 12 karena total datanya adalah 50. Oke, selanjutnya kita akan membagi atau mengambil data X trend, Y trend gitu ya, dengan jumlah yang sudah kita dapatkan ini ya. Jadi langsung aja misalnya kita bikin dia X trend dan X Y trend. X trend dan Y trend karena kita akan membagi dia 48 data pertama sebagai data latih. Jadi kita akan melakukan slicing di mana X ini kita ambil seluruh row-nya, akan tetapi seluruh kolomnya, akan tetapi yang kita ambil hanya sejumlah 48 atau jumlah data latihnya saja, di mana yang Y-nya pun demikian. Oke, kita kopas saja. Sedangkan untuk data yang terakhir, yang 12 terakhir, kita akan masukkan dia ke dalam X-test dan Y-test, di mana jumlahnya itu 12 ya tadi. Ini sama seperti yang atas, jadi kita kopas saja, dan jumlahnya ada yang data uji. Kita tinggal ganti aja. Oke, kita running. Mestinya sudah terbagi dengan baik. Ini ada 12, betul ya? Coba kita shape. Oh, sorry. Len X-test 12. Len X-trend 48. Selanjutnya, sudah kita bagi dan kita perlu membuat regresor atau classifier ya. Kalau classifier, regresor, ini sebenarnya terserah objeknya apa. Yang jelas kita akan memasukkan si linear model linear regression yang akan kita lakukan di percobaan kali ini. Nah, sudah masuk regresor kita di objek regresor. Selanjutnya kita akan melakukan fitting terhadap data latihnya ya, dan juga label output latihnya. Sudah kita lakukan fit, selanjutnya kita bisa melakukan predict. Jadi setelah modelnya kita dapat, kita bisa melakukan predict terhadap suatu data uji menggunakan pemodelan yang kita sudah buat. Misalnya YPred, ya, biasanya kita pakai YPred ya, YPred regresor.predict dari si X test kita. Nah, ya, jadi kita sudah dapat namanya YPred ini, YPred ini nanti akan kita bandingkan dengan si dengan Y-testnya. Oke, YPred sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan melakukan plotting dari nilai-nilai tersebut, dan juga kita akan memplot garis linear dari hasil pemodelan kita. Jadi hasil pemodelan dari si X test terhadap Y-pred-nya. Oke. Yang pertama kita akan plot dulu scatternya. Ini scatter ini adalah nilai dari si X test dan Y testnya, sehingga kita bisa lihat nih titik-titiknya dari inputan atau dari data latih kita. X test dan Y test. Kita masukin warna misalnya red gitu ya. Dan juga kita akan buat sebuah garis linear. Jadi
kita akan plotting nilai dari prediksi kita ya, X-test dan Y-pred gitu. Kita akan coba plotkan dia di satu garis lurus ya. Jadi yang sekiranya bisa merelasikan antara input dan outputnya gitu ya. X-test dan juga Y-pred. Di sini kita juga bisa masukin warnanya ya. Warnanya misalnya kita mau masukin black atau yang lain, kita juga bisa masukin ketebalannya biar biar lebih terlihat. Kita bisa buat lebih tebal dan kita show. Oke, jadi ini adalah garis linear yang meregresi. Jadi dia akan coba ini datanya kira-kira kita estimasi segini di pemodelan kita. Kalau yang ini di pemodelan kita estimasi nilainya segini gitu ya. Ini kayaknya terlalu tebal, coba kita lebih tipisin. Oke. Ini ya. Jadi kita sudah punya model garis linearnya kita, linear regression kita. Kita sudah punya modelnya. Jadi apapun nilai yang akan muncul selanjutnya akan diprediksi sesuai dengan estimasi dari pemodelan ini. Misalnya kita buat titik di sini, ya, berarti dia akan mengestimasi nilainya di sini. Kalau lihat di pemodelan kita, misalnya nanti ada yang di sini nilainya, dia akan diestimasi di sini. Jadi akan mengikuti garis lurus yang sudah kita buat ini. Ini linear regression, pemodelan linear regression yang sudah kita buat. Oke, habis itu gimana cara membuat sebuah pengukuran terhadap performanya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya mean absolute error, mean square error, median absolute error, R2 score, dan lain-lain. Karena kita sudah mengimport yang namanya scikit-learn matrix, kita bisa panggil semuanya. Kita bisa tampilkan semua skor-skor itu dengan cukup mudah. Kita akan print misalnya kalian mau mean absolute error ya. MAE-nya berapa? MAE-nya bisa kita dapatkan dengan memanggil si SM, si scikit matrix ini, dan memanggil metode mean absolute error. Apa yang kita masukkan sebagai parameter adalah Y-test dan juga Y-pred-nya. Oke. Oh, sorry, ini round-nya kita bisa set dia dinilai misalnya 2 ya, 2 koma ya. Oke. Nah, ini nilai dari mean absolute error-nya. Gimana kalau kita mau tampilin juga? Kita kupas aja ya. Kita tampilin juga misalnya MSE, mean square error ya. Mean square error kita bisa lakukan ini juga dengan mean square tab. Nah, ini ya, kita print lagi. Ada 68 untuk yang MAE-nya, untuk yang square error-nya di 64. Selanjutnya misalnya kita butuh yang median absolute error ya, median absolute error. Oke, misalnya ini biar ngebedain ya, mean AE, dan kita panggil yang median ya, median berarti median absolute error. Sini median absolute error, kita bisa print lagi, dan median AE-nya nilainya 62. Terakhir, misalnya kita coba mau yang print yang R2 score. R2 score-nya kita bisa panggil dia di R2 score. Oke, jadi ini ya, banyak sekali variasi dari bagaimana menampilkan skala performanya dari pemodelan yang kita buat. Nah, dari nilai R2-nya seperti apa, mean absolute error-nya seperti apa, square error-nya seperti apa, itu bisa kita panggil di scikit matrix. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Next, gue akan bikin video singkat terkait bagaimana menyimpan model machine learning yang sudah kita pakai. Maksud gue yang sudah kita buat. Jadi untuk dipakai di kemudian hari atau dipakai di aplikasi lainnya. Seperti itu. Untuk video kali ini, gue rasa cukup. Kalau misalnya dirasa bermanfaat, silahkan di like dan share ke teman-temannya. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan tekan tombol loncengnya. Dan sekali lagi, gue ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.